ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya Salafi. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi. Agar katanya tadi agar anak Anda itu tidak diserahkan kepada pondok Salafi, diajarkan kepada ajaran sesat, masukkan di NU supaya anakmu dicabul di sana. Seperti itu mungkin maksudnya Idrus Ramli. Di laut. Ayo. Hasilnya disarankan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kembali kita akan mereview sebuah video atau berita yang viral sekarang ini. Seorang yang membenci dakwah salafiyah, yang teriak-teriak Wahabi, ternyata melakukan perbuatan yang keji sebanyak 40 orang. Dan ini dia teriak-teriak Salafi Wahabi, ternyata ada sesuatu yang dia sembunyikan. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan menutup aib-aib kita dan mengampuni dosa-dosa kita, Allahumma amin. Saya buat video ini bukan bermaksud untuk menyebarkan fitnah tersebut, menyebarkan berita tersebut, tapi kita ada qaul yang kita akan ambil dari Idrus Ramli, yang sekaligus saya akan mereview video di sini terkait dengan dia mengharamkan orang-orang itu menyekolahkan anaknya di pondok pesantren Salafi. Kita akan kaitkan dengan berita ini sahabat Lampai Channel. Dan ini sebenarnya video tersebut saya sudah pernah review ya sebelum-sebelumnya di Lampai Channel, tapi ternyata menarik apa yang dia ucapkan itu, ternyata semuanya kena kepada mereka dan ini cambuk bagi mereka semuanya. Nah, bagaimana sahabat Lampai Channel seperti ini ya. Tapi sebelumnya antum yang baru bergabung dengan Lampai Channel, berpartisipasilah. Saya ajak antum untuk berpartisipasi di dakwah Lampai Channel. Kita tebarkan dakwah salafiyah ya, kita tepis hal-hal yang begini ya. Mungkin antum sudah tahu ini sahabat Lampai Channel berita yang saya maksudkan ya, tapi kita akan menggali. Antum ikuti sampai akhir pembahasan ya sahabat Lampai Channel. Ayo kita lihat. Saya putarkan dulu tentang Idrus Ramli ini. Ayo ini. Ye, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya Salafi? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi dia. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat. Hukumnya haram katanya. Menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Kita Allah. ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani, wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya. Ya, cuplikan yang dari Idrus Ramli, bahwasanya dia ajak orang-orang yang memasukkan anaknya di sekolah di pesantren Salafi itu untuk dicabut, dikeluarkan, karena sama dengan menyerahkan anaknya untuk mengikuti aliran sesat. Jadi kalau kamu sekolahkan anakmu di pondok-pondok Salafi itu aliran sesat, cabutlah kamu pergi ke sekolah pesantrennya NU supaya dicabuli lagi. Allahu Akbar. Supaya di sana dicabuli oleh kiai-kiainya, yaitu yang kiainya yang gencar teriak-teriak tentang Salafi Wahabi. Ini ya seperti itu sahabat Lampai. Jadi di sini sahabat Lampai Channel saya ingatkan antum, sekolahkanlah anaknya antum semuanya di pondok-pondok Salafi, insya Allah akan terbebas dari cabul ya, insya Allah akan terbebas dari cabul dan menghamili seperti itu. Karena ingat sahabat Lampai Channel,
ya, di Salafi itu terpisah antara ikhwan dan akhwat, baik kiainya ya maupun santri-santrinya terpisah di sana, sahabat Lampacin. Tidak bermudah-mudah pergi cium tangan bolak-balik kiainya, padahal itu bukan mahramnya, sahabat Lampacin ya. Oke, ini sahabat Lampacin, ternyata yang orang-orangnya yang kasus itu, sahabat Lampacin, ternyata dia penggemar kepada Idrus Ramli ya. Jadi di sini terkait dengan riwayat-riwayat orang-orang yang benci dakwah salaf itu, ternyata ada sesuatu yang dia sembunyikan ya, kebusukan yang dia sembunyikan. Jadi antum, saya ajak antum ini untuk sekolahkan anaknya antum di salafi ya, di pondok-pondok salafi. Jangan ikuti apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli bahwasanya keluarkan anakmu dari dari pondok-pondok salafi. Jangan sampai masuk di pondok-pondok NU kamu dicabuli lagi di sana oleh kiai-kiai, dihamili lagi oleh kiai-kiai, dan itu fakta. Silakan googling saja, di browser saja di internet itu, googling di sana, kita lihat banyak fakta-fakta. Dan kita akan melihat ini ya, sahabat Lampai Channel, siapa yang namanya itu, yaitu Ronald Andani. Ini kita lihat ini, sahabat Lampai Channel. Saya baca ya. Di sini, saya tidak marah melihat orang jenggotan, juga tidak sesak napas melihat orang gamisan. Namun yang sedikit membuat bingung, kenapa ya ada orang yang mengaku pengikut salaf tapi mulut dan kalbunya banyak daki dan kotoran. Banyak daki dan kotoran. Kalau cabuli anaknya orang itu selama banyak 40 orang itu bukan kotoran ya. Ya, bukan kotoran. Ya seperti begitu kalau LGBT. Ternyata dia orangnya suka sesama laki-laki. Oke, kita lanjut, sahabat Lampai Channel. Sampai di mana tadi saya baca tadi itu? Mana ya? Ikuti mana tadi, mana? Oke. Mereka bilang cinta sunnah tapi hobinya fitnah sana sini. Mereka bilang ikuti ajaran Rasulullah, gemarnya sibuk selidik dengan kekurangan orang yang berbeda pendapat dengan mereka, bahkan sampai mulut mereka menodai kesucian warasatul anbiya. Luar biasa. Kalau mencabuli anaknya orang itu bukan menodai warasatul anbiya. Tapi saya yakin pewaris Nabi tidak akan terusik oleh gonggongan dan salakan mereka. Ya, saya sebut saja siapa mereka agar masyarakat tidak tertipu dengan gaya dan kelihayan bicara mereka. Ya, agar Anda tidak tertipu, jangan sampai Anda masukkan anaknya antum di pondok yang akan dicabuli ya. Hati-hati ikhwan ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Sebut saja. Ya, saya sebut saja siapa mereka. Oke, Oke. Mereka itu Wahabi. Kalbu mereka terusik dengan kajian tasawuf yang kata mereka itu bid'ah dolalah. Tasawuf itu adalah membuat kita menjadi kafir, ya, menjadi kafir. Ya, kita sudah tidak sholat, sudah seakan-akan kita sudah lebih tinggi lagi karena di sana ada ilmu ladun, ya, ilmu yang langsung dari Allah turun kepada kita. Apalagi sudah sampai pada tingkat ma'rifat, tidak sholat lagi, lupa kepada Allah, seakan-akan kita salah, sehingga banyak yang gila dan diangkat oleh mereka itu, orang yang gila itu sebagai wali. Begitu rendahnya Islam ini. Oke. Mereka suka muak dengar kajian zikir dan bagaimana cara membersihkan kalbu. Kita dakwah salafiyah insyaallah membersihkan kalbu mereka dari hal-hal fitnah, sehingga pesantren mereka terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan kiainya saja tidak berani menyentuh akhwat. Tapi lihat yang terjadi di pondok-pondok NU. Banyak santri-santri dihamili oleh kiainya, dicabuli santrinya 40 orang, dan yang lain masih banyak lagi beritanya, sahabat Lampai Channel. Oke. Sehingga di sana, mereka suka muak dengan mendengar kajian zikir, ya, zikir yang tidak sampai membuat orang lalai, ya, sampai kesurupan. Zikir kita lihat sana banyak laki-laki dan perempuan berpelukan-pelukan zikir, apalagi salawatan seperti itu. Mereka anggap kajian tersebut membuat kitab pemalas dan tuduhan keji lainnya. Wahabi, kenapa kaku begitu ngajinya? Seperti taman tak berbunga saja. Mari sini saya ajari menyemai benih, menanam bunga agar kebun-kebun tak terlihat tandus dan kering begitu saja. Menanam di 40 santri. Allahu Akbar. Nasallahu salam. Allahumma ya Allah, semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal perbuatan keji dan menutup aib-aib kita semuanya dan mengampuni segala dosa-dosa kami. Allahumma amin ya Allah. Terakhir, sahabat Lampai Channel, ini dia teriak-teriak tentang Wahabi, ternyata ada kebusukan yang disimpannya. Ya, saya ajak antum semuanya
agar masukkan anaknya antum di pesantren salafi, di sana terpisah antara ikhwan dan akhwat. Ustadznya, kiainya itu tidak bisa pergi ke markasnya akhwat, ya, terjaga sampai perkara seperti ini akan dihindari, sahabat Lampas Channel. Jadi jangan anda teriak-teriak Wahabi, apalagi callnya Idrus Ramli tadi, ya tinggalkan saja, anggap saja Idrus Ramli itu lagi berbicara dalam keadaan dia lagi mengigau, ya, agar katanya tadi agar anak anda itu tidak diserahkan kepada pondok salafi, diajarkan kepada ajaran sesat, masukkan di NU supaya anakmu dicabul di sana. Seperti itu mungkin maksudnya Idrus Ramli. Allahu Akbar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين